Yesusmu adalah juga Yesusku. Tentu tidak bisa ya kita sebagai muslim mengatakan Yesusmu adalah juga Yesusku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share juga. Bagi yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke teman-teman, kali ini saya mau nge-reaction lagi sebuah video. Disclaimer dulu ya, ini adalah video lama yang sekitar ada tahun 2017. Itu saya masih ingat video ini sudah mulai muncul. Ya begitulah jejak digital ya, susah untuk dihilangkan, bahkan mungkin tidak bisa dihilangkan. Video lama itu kalau di YouTube sendiri, misalnya ada yang nge-like, ada yang komen, atau ada yang share, itu akan muncul lagi di beranda. Dan tidak menutup kemungkinan akan ditonton oleh generasi berikutnya setelah kita. Mungkin adik-adik kita, atau bahkan cucu-cucu kita tetap akan menonton video-video tersebut. Oleh karena itu, tinggalkanlah jejak digital yang baik di sosial media. Kalaupun ada hal yang tidak baik, ataupun dikira itu menyimpang, sebisa mungkin kita sebagai generasi sekarang, ya meluruskan penyimpangan itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja coba kita reaction guys ya. Video kali ini yang akan kita reaction, perhatikan dulu di layar. Di sini ada sebuah berita atau artikel lah gitu ya, dari liputan6.com. Ini diupload pada tanggal 14 April tahun 2017 guys ya. Judulnya Puisi Pasca karya cendekiawan NU Ulil Absor Abdallah. Saya bacakan sedikit ya. Cendekiawan Muslim dan intelektual NU Ulil Absor Abdallah beberapa tahun lalu menulis puisi berjudul Jumat Agung. Ini judulnya Jumat Agung, terkait perayaan Paskah. Liputan6.com memuat puisi itu atas seizin menantu Kiai Haji Mustafa Bisiri tersebut. Berikut teksnya. Oh, ini adalah teks puisinya guys ya. Tapi ini sudah direkam dalam bentuk video gitu guys. Ini dia videonya, coba kita putarkan ya. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak, ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista.
Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Oke, itu tadi puisinya. Wow. Ya, saya mau ngomong apa nih ya? Tapi kalau tanggapan teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau kita bicara secara performa ataupun penampilan, bisa dikatakan bagus lah ya. Mulai dari yang membawakan puisi, ataupun ya kita bisa lihat juga mimik wajah yang membawakan puisi tersebut terlihat sangat serius sekali. Artinya ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk begitu langsung bisa. Pasti ada latihan yang cukup panjang. Dan latihan yang cukup panjang itu tentunya juga mengucapkan syair-syair puisi tersebut secara berulang-ulang. Ingat, kata-kata yang diucapkan secara berulang-ulang itu pasti akan tersimpan di otak orang tersebut. Dan itu akan menjadi sugesti di dalam pikirannya, bahkan bisa menjadi belief system yang akan berbuah menjadi sebuah tindakan atau sebuah keyakinan yang sangat kuat. Jadi memang kalau kita mendengarkan puisi ataupun membacakan puisi atau bahkan juga mendengarkan lagu, kita perlu tahu arahnya tuh kemana, arah puisi atau lagunya kemana. Apakah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syair-syairnya, atau justru malah menjauhkan kita, malah kepada akidah yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita kembali lagi pada materi yang tadi itu ya, puisi Jumat Agung, itu arahnya lebih banyak menguatkan imannya umat beragama lain, yaitu umat Kristiani. Jadi saya rasa itu lebih tepat sekali kalau dilantunkan oleh orang-orang yang beragama Nasrani ataupun beragama Kristiani. Bahkan beberapa syair-syairnya pun ada juga yang tidak sejalan dengan keyakinannya umat agama Islam. Contohnya syair yang ini. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Di dalam Islam tidak ada lagi perdebatan mengenai siapa yang disalib, karena sudah sangat clear dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwasanya orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau dikatakan darah yang mengalir itu lebih menyentuhku, pertanyaannya darahnya siapa? Yang Anda yakini itu darahnya siapa? Karena di Islam sudah jelas bahwa itu tidak pernah terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada setetes darah pun Nabi Isa alaihissalam di situ. Oke, selanjutnya ini ada juga syair yang tidak sejalan dengan keyakinannya umat muslim. Silahkan simak cuplikan video berikut ini. Yesusmu adalah juga Yesusku. Tentu tidak bisa ya kita sebagai muslim mengatakan Yesusmu adalah juga Yesusku, karena lagi-lagi kita kembali pada surah An-Nisa tadi, bahwasanya di Al-Quran sudah dijelaskan orang yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan seperti Yesus yang mereka anggap itu, melainkan orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Perkara mereka mau meyakini bahwa itu adalah Yesus yang benar, ya terserah, itu keimanan mereka, itu akidah mereka. Biarkan mereka mempercayai sesuai apa yang mereka imani, dan kita tidak perlu juga menghakimi mereka. Biarkanlah mereka beribadah sesuai agama mereka. Dan kita sebagai orang Islam, ya udah yakinilah dan imanilah sesuai apa yang ada pada Al-Quran. Dan kita juga perlu objektif ya melihat hal ini, karena ini berkaitan dengan ormas tertentu, bukan berarti kita mengeneralisir semuanya seperti itu. Saya rasa tidak semua juga tokoh-tokoh besar yang ada di ormas tersebut menyetujui ataupun membenarkan puisi tersebut untuk umat Islam. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu memang video lama, tapi tidak menutup kemungkinan jejak digitalnya akan terus ada muncul di sosial media. Bahkan bisa jadi nanti akan ditonton oleh adik-adik kita, penerus kita juga, atau cucu-cucu kita gitu ya. Ya, kita berdoa aja semoga kita dan nanti keturunan kita ke belakangnya tetap memegang iman kita, yaitu Islam. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.